Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Amalia Fikri Utami, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Jepara, SMA Negeri 1 Welahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya ketika melakukan diseminasi mengenai kegiatan budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sesi ini kita akan bersama-sama mengikuti materi yang diberikan oleh Bu Amelia Fikri Utami, SPD dari SMA Negeri 1 Welahan, yang hari ini mengikuti guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Jepara dengan materi budaya positif. Kalau di PMM tadi sudah disampaikan Pak Niam, kalau di PMM itu disiplin positif. Nah, untuk waktu selanjutnya kami persilakan kepada Bu Amalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Sudah siang ya sekarang. Tapi semoga selalu bersemangat seperti di pagi hari. Di sini perkenankan saya untuk menyampaikan berbagi sedikit mengenai budaya positif. Nah, sebelum kita memasuki sesi materi, monggo Bapak Ibu jika berkenan bisa membuka grup MDMB kita. Di situ sudah ada link kuisis. Kita akan bermain sebentar. Ada 10 pertanyaan mengenai budaya positif. Di sini baru ada 1 pemain yang masuk. Bu Rahma sudah masuk. 2. Atas nama Aan juga. Siapa ya kira-kira? Ya, ini udah banyak. Nanti ada kita bermain bersama nih. Belum masuk 12 pemain sudah masuk. 13 pemain. 14 nomor. Sudah cukup? Mungkin? Ya. Sekarang saya akan memulainya ini. Nanti bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan di situ. Sudah saya mulai 5, 4, 2, 1. Mohon. Ini kita bisa melihat dashboardnya. Rahma menjawab 1 pertanyaan benar, kemudian sepertinya fokus semua ya Bapak Ibu. Tertinggi Bu Rahma, Bu Mutia.
Bu Ova, Pak Niam, tiga kali benar. Seru ya Pak? Nggak kelihatan. Oh iya. Kamu nggak kelihatan. Nanti uji kelihatan juga ya Pak. Ya posisi tertinggi masih Pak Niam dengan 8 jawaban. Masih menanti jawaban dari Bapak Ibu yang lain. Lama. Rakitas sudah boleh berisik. Alasannya selesai. Depan, monggo depan. Ini ke sana tapi ini. Ini apa yang lain? Cukup. Ternyata tampilannya tidak bulan pas sudah selesai, panitia sudah selesai, kemudian ini dengan kode rahasia M. Ada banyak ini dengan M nya. Dia juga sudah selesai. Adakah yang masih melanjutkan tes? Sudah. Oh, jari-jari.
Pak Her. Masih menunggu Bu Erna koordinasi selesai. Kemudian ini buat atau tidak usah nih? Ya, kurang Pak Her. Oh, sudah selesai. Ya, oke. Alhamdulillah sudah berakhir, Ge. Berarti peringkat pertama ini ada Bu Rahma, kemudian M yang tidak ingin disebutkan namanya berarti, Ge. Bu Muslihat kan? Oh iya, Bu Muslihat. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Mari kita coba apakah perlu dibahas soalnya atau PR saja? Kita langsung saja dimulai untuk materinya. Materinya nanti lebih banyak terkait tentang kuis tadi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa sub-bagian, yaitu ada bagaimana kita menerapkan disiplin positif, kemudian juga ada mengenai teori motivasi, selanjutnya ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, selanjutnya ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga seterusnya. Pertama mengenai disiplin positif. Jika kita mendengar kata disiplin, mungkin pertama kali yang terbayang di benak kita adalah sesuatu hal yang membuat kita tidak nyaman. Apakah betul Bapak Ibu? Iya. Adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai kira-kira apa itu disiplin positif? Ada yang ingin menyampaikan? Bu Rahma? Iya, benar Bu Akal. Kalau kita mendengar kata disiplin terutama saya, biasanya emang aduh harus tepat waktu, apa-apa sergap-sergap sembarang ngalir gitu ya. Tapi disiplin positif itu lebih mengarah kepada bagaimana kita membuat diri kita nyaman tapi tetap sesuai dengan bukan aturan ya, apa namanya, nilai-nilai yang berlaku. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih Bu Rahma. Ya betul sekali. Jadi Bapak Ibu dalam menerapkan satu kedisiplinan itu akan menjadi nyaman ketika itu muncul dari dalam diri kita sendiri atau disebut motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik berarti dari luar, intrinsik dari dalam diri kita. Nah itulah yang ingin kita harapkan terjadi di lingkungan sekolah kita. Bapak Ibu, sebenarnya yang lazim terjadi di lingkungan kita itu masih berpacu pada teori stimulus respon. Padahal sebenarnya ada teori lain, yaitu teori kontrol. Itu ada tabel yang membandingkan antara teori stimulus respon dan teori kontrol. Nah, kesimpulannya adalah sebenarnya apapun yang dilakukan oleh seseorang itu motivasi terbesarnya adalah dari dalam diri sendiri. Artinya dirinya lah yang memegang kontrol atas keputusannya, pikirannya, dan tindakan yang dilakukan. Jadi sebenarnya guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi saja. Semua murid penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu tidak hanya berasal dari ekstrinsik atau dari gurunya. Kemudian kritik itu tidak membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Dan yang selanjutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu juga tidak benar. Jadi sebenarnya setiap individu punya hak untuk mengontrol keputusannya sendiri. Next. Jadi menurut
Ki Hajar Dewantara, disiplin adalah seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ia memiliki motivasi intrinsik yang mendasari keputusannya dan juga tindakannya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal itu ada banyak sekali berdasarkan kurikulum yang berlaku di negara kita yang akan diterapkan adalah salah satunya profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu mungkin sudah familiar tentu saja tentang profil pelajar Pancasila. Ada beriman tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, kritis dan mandiri. Keenam-enamnya merupakan dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk lebih detailnya, jika Bapak Ibu ingin menerapkan, kita mau mengembangkan dimensi yang mana sih? Nah, itu bisa melihat pada keputusan Kepala BSKAP Ristek Dikti tentang dimensi elemen subelemen. Jadi seolah-olah seperti ada kompetensi dasar, ada indikator, ada dipecah-pecah. Jadi misalnya ini saya membuat satu kegiatan namanya Rakarya, yaitu Rabu Berkarya. Di kegiatan itu setiap hari Rabu di 15 menit pertama pembelajaran, anak-anak diminta untuk menampilkan satu karya sesuai dengan minat mereka. Nah, jika dibedah lebih detail kegiatan itu yang ingin dikembangkan ada dua dimensi, yaitu kreativitas, kreatif dan mandiri. Nah, yang kreatif ini elemen kuncinya menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Kebetulan di dimensi kreatif ini tidak ada sub elemennya ya Pak Niam ya. Di kreatif ini tidak ada sub elemennya. Tidak ada subnya. Nah, sedangkan alur perkembangan fase E dan F-nya ada di situ, mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran atau perasaannya dalam bentuk karya atau tindakan serta mengevaluasinya dan mempertimbangkan dampak dan risikonya bagi diri dan lingkungannya. Itu salah satu contoh pemecahan satu kegiatan dilihat dari dimensi, kemudian elemen kunci, subelemen, dan alur perkembangan dari dimensi profil pelajar Pancasila mana yang ingin dikembangkan. Untuk lebih detailnya bisa nanti melihat di keputusan Kepala BSKAP. Selanjutnya kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman, konsekuensi, restitusi, dan penghargaan. Nah, jadi ada 3 jenis motivasi sebenarnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, yang tertinggi adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu semua, menurut Bapak Ibu, siswa di pembelajaran Bapak Ibu itu paling banyak nih, ada pada motivasi yang mana? Kira-kira apakah mengerjakan PR itu karena takut dihukum, ataukah keaktifannya di kelas itu dilakukan hanya demi mendapat nilai tambahan, atau memang kebanyakan motivasi dari siswanya sudah karena memang dari dalam dirinya? Yang mana? Ada semua ya. Yang paling banyak yang mana ya Bapak Ibu? Yang pertama ya, lebihnya pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Ada juga yang pengen mendapatkan nilai atau penghargaan. Iya. Namun motivasi yang paling tertinggi posisinya itu sebenarnya motivasi ketiga ini Bapak Ibu. Jadi PR kita adalah bagaimana kita dapat menumbuhkan motivasi yang ketiga ini tumbuh
dalam diri siswa kita. Bagaimana caranya mengubah siswa yang mengerjakan sesuatu hanya karena takut dihukum menjadi memang seorang siswa yang benar-benar sadar melakukan kegiatan pembelajaran memang karena kesadaran dirinya. Kalau kebanyakan masih nomor 1 itu berarti tanda tanya. Nanti ada kaitannya dengan 5 posisi kontrol yang bisa kita pilih sebenarnya sebagai seorang guru. Nah, sebenarnya ada 3 jenis, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin yang lebih sering kita dengarkan hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu. Nah, tetapi sebenarnya ada yang ketiga, yaitu restitusi. Sifatnya berbeda. Kalau restitusi itu berasal dari siswa itu sendiri. Tapi kalau konsekuensi tidak, berasal dari peraturan. Dan siswa melaksanakannya masih dalam keadaan terpaksa. Tapi kalau restitusi tidak, karena solusi itu didapat dari dirinya sendiri. Dan cara pandang kita, Bapak Ibu, sebenarnya yang memang harus kita ubah. Jika ada seorang siswa yang terlambat datang ke sekolah misalnya, kira-kira siswa itu adalah seorang siswa yang melanggar aturan ataukah seorang siswa yang sedang menghadapi suatu masalah? Adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ada seorang siswa yang datang terlambat, apakah dia itu termasuk anak yang melanggar aturan ataukah anak yang sedang menghadapi suatu permasalahan? Yang terpikirkan pertama pasti tentu saja melanggar aturan gitu. Nah, mindset itulah sebenarnya yang harus kita ubah Bapak Ibu. Jadi jika ada siswa yang seperti itu sebenarnya dia sedang menghadapi suatu masalah. Nah, masalah itulah yang harusnya kita bantu untuk mencari solusinya dengan langkah restitusi. Bukan serta-merta datang kemudian dijudge. Karena sebenarnya ada banyak kemungkinan alasan kenapa dia terlambat. Gitu, Bapak. Jadi cara pandang yang harus kita ubah adalah ketika ada anak yang sedang terjadi sesuatu pada dia itu bukan melakukan kesalahan, tetapi dia sedang menghadapi masalah dan membutuhkan bantuan dari kita untuk mencari solusinya. Gitu. Dan satu lagi Bapak Ibu, tidak serta-merta pemberian penghargaan, pemberian hadiah kepada siswa itu adalah satu hal yang positif. Bahkan di sini setidaknya ada 8 hal berdasarkan hasil riset. Jadi tidak hanya tulisan saja, tapi berdasarkan hasil riset dampak negatif dari satu pemberian penghargaan atau hadiah. Bahkan bisa dikatakan tergantung apa yang diberikan. Yang kedua, penghargaan itu mendukung. Ketika itu dilakukan secara klasikal, bagaimana yang lain malah menjadi iri dan seterusnya. Jadi tidak serta-merta pemberian hadiah itu satu hal yang positif untuk siswa kita. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ketika kita mengatakan yang mau maju ke depan nanti akan mendapat nilai tambahan. Nah, ternyata kebanyakan dari mereka mungkin malah asal maju atau mungkin maju menggunakan buku tugas temannya. Nah, itu mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Itu tadi ketika yang mendapat penghargaan diusulkan di depan satu komunitasnya bisa jadi menimbulkan rasa iri dari temannya, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan yang diberikan kepada murid dengan cara yang tidak tepat malah justru dapat berdampak negatif kepada murid kita. Dan ini bertentangan dengan prinsip disiplin positif, yakni menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid. Nah, terus selanjutnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini sebenarnya perubahan yang dituntut itu tidak hanya kurikulumnya saja, tetapi dari segi
sekolahnya, dari segi bapak ibu gurunya, ada banyak perubahan yang ingin diharapkan. Salah satunya adalah bagaimana kita menyebut peraturan di sekolah. Secara umum di sekolah kita masih menyebut itu sebagai peraturan gitu. Padahal semestinya yang baik ketika kita memaknai kemerdekaan siswa, itu yang diharapkan adalah pembentukan satu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau kesepakatan, sehingga itu tidak hanya datang dari pihak sekolah saja, tetapi mendengar dari seluruh yang terlibat, dari guru, dari siswa, dan dari walinya juga. Nah, ini adalah langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Next. Next. Keyakinan kelas itu intisarinya ada di kotak ungu ini ya, keyakinan kelas dari langkah ke-7. Jadi dari beberapa masukan yang diberikan oleh siswa, keyakinan kelas apa yang ingin diterapkan di kelas kita. Mungkin siswa akan menyebutkan setiap anggota kelas harus selalu belajar, harus melakukan tugas, harus saling menghargai dan seterusnya. Nah, itu nanti bisa diintisarikan menjadi selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, dan seterusnya. Dan pada akhirnya akan terbentuk satu keyakinan kelas, yaitu hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Itu Bapak Ibu. Jadi semakin singkat dan padat, maka itu akan semakin mudah untuk diingat oleh siswa. Dan jika menyeluruh diterapkan pada sekolah kita menjadi keyakinan sekolah, itu juga akan lebih mudah dengan definisinya. Next. Nah, setelah terbentuk satu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, ada tahap yang namanya pendalaman keyakinan. Yang pertama adalah kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Jadi misalkan di sini menanamkan kayak kesepakatan hormat, artinya saling menghormati. Itu kan ada banyak yang bisa dimasukkan di situ. Termasuk datang tepat waktu, itu kan juga termasuk menghormati, menghargai orang lain. Kemudian tidak terlambat masuk pergantian jam kelas dan seterusnya. Itu ada banyak sekali yang bisa dijabarkan dari 3 nilai yang singkat dan padat ini. Contohnya, hormat tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Untuk bekerja, contohnya tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, ini juga bentuk lain dari kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Next. Ada kegiatan kedua dalam pendalaman keyakinan, ada namanya teknik kegiatan tugas saya, tugas kamu. Bisa diberikan oleh guru, didiskusikan di kelas. Ada 4 kolom. Yang pertama guru tugasnya, murid tugasnya. Guru tugasnya bukan murid, harusnya murid tugasnya bukan. Murid tugasnya bukan, semestinya satu. Seperti itu. Jadi kalau guru tugasnya mengajar, murid tugasnya belajar. Guru tugasnya mendidik, murid tugasnya mencoba, dan seterusnya. Itu adalah contoh pendalaman keyakinan setelah tercipta satu keyakinan kelas atau kesepakatan. Jadi cara menyebutnya bukan peraturan lagi, tetapi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, karena semua itu tercipta atas kesepakatan 3 elemen tadi, guru, siswa, dan wali murid. Monggo next. Nah, mari kita kenali kebutuhan dasar manusia. Jadi ada di soal nih, kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia secara umum, tidak hanya siswa saja. Yang pertama ada bertahan hidup, kemudian ada penguasaan,
ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Kalau bertahan hidup itu kebutuhan seperti makan, kesehatan, kemudian misalkan ada di pembelajaran kita ada satu anak yang langsung tidur, bahkan bermimpi, bahkan berpulau-pulau. Nah, kira-kira kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi menurut Bapak Ibu kalau ada seperti itu? Ya bisa macam-macam, tergantung jawaban anak itu ketika ditanya. Kalau tidak alasannya kurang tidur, berarti kebutuhan bertahan hidupnya yang belum terpenuhi. Sehingga kita bisa lebih bijaksana ketika melihat siswa yang sedang dalam masalah. Bukan siswa yang salah ya, tapi siswa dalam masalah atau menghadapi masalah. Ketika jawabannya bosan, berarti kira-kira kebutuhan mana yang belum terpenuhi, nggih? Bisa. Rasa diterima bisa. Mungkin itu bisa terlanjur dilabeli. Kamu itu mesti kayak gitu. Nah, ketika kita melabeli siswa seperti itu di hadapan teman-temannya, maka rasanya dia pasti tidak merasa diterima di kelas itu. Jika kita masuk mengajar sudah terlanjur bilang seperti itu. Nah, perasaan-perasaan inilah yang perlu kita kita tajamkan supaya kita lebih peka kepada siswa kita. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi, apa yang bisa kita bantu, dan gimana siswa dapat memecahkan masalahnya. Solusi apa yang bisa kita berikan, kita usulkan. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Bapak Ibu, setiap tahun ajaran baru ada satu kebiasaan yang saya lakukan di kelas saya, yaitu saya meminta anak untuk membuat biodata, dan pertanyaan terakhirnya adalah gambaran bagaimana dirimu 5 tahun yang akan datang. Nah, itu adalah bagian dari usaha saya bagaimana agar siswa tersebut dapat muncul motivasi intrinsiknya, muncul kesadaran dirinya, sehingga ketika dia sudah menentukan satu cita-cita, entah itu nanti tercapai atau tidak, tapi ketika anak sudah bercita-cita, maka ada roda yang bisa menggerakkannya setiap harinya, tidak hanya berangkat pulang, tapi mereka sudah punya satu tujuan. Karena mereka sudah pernah ditanya, gambaran 5 tahun ke depan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu pengen kuliah apa? Nah, dengan cara seperti itu, saya merasa bahwa beberapa dari mereka menjadi lebih terarah dan mereka menjadi lebih berpikir. Semestinya saya harus bagaimana memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan masa depan. 5 posisi kontrol. Ini ada 5 posisi kontrol sebenarnya Bapak Ibu yang bisa kita pilih sebagai guru di sekolah. Tentu saja posisi yang terbaik adalah posisi manajer. Saya pun pernah berada di posisi pendukung. Saya juga pernah menjadi posisi teman. Dan saya dulu merasa bahwa posisi teman itu adalah posisi terbaik untuk menjalin hubungan dengan siswa. Tapi ternyata tidak Bapak Ibu. Karena dengan kita memposisikan diri sebagai teman, murid itu masih mungkin sebagian akan menggampangkan karena kita friendly, berusaha friendly dengan mereka. Masih ada sisi seperti itu. Jadi masih ada kelemahannya. Kalau pemberian konsekuensi
itu pada posisi monitor atau pemantau. Nah, jadi misalkan ada siswa yang terlambat, kemudian ditanyai, sekarang pukul 7.15, ya Bu, saya sudah terlambat 15 menit. Kamu sudah tahu kan konsekuensinya? Nah, itu salah satu contoh penerapan posisi monitor atau pemantau. Jadi posisi yang lebih tinggi sebenarnya adalah manajer. Jadi kita bisa menggali lebih dalam permasalahannya itu apa, dan bagaimana agar permasalahan itu tidak terulang kembali pada siswa. Ya, meskipun kita kadang perlu bergeser nih, untuk situasi tertentu kita mungkin juga perlu kembali ke posisi teman atau bahkan pendukung, tergantung masalah yang sedang dihadapi. Nah, ini salah satu contohnya. Segitiga restitusi. Nah, ini ada namanya segitiga restitusi, Bapak Ibu. Terus bagaimana sih yang ideal untuk membantu siswa yang sedang menghadapi masalah? Kita bisa melakukan 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, yang menghadapi masalah, nah kita bisa mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan saja pernah melakukan ini, dan seterusnya. Jadi kita memastikan bahwa dia melakukan itu karena kondisinya yang sedang dihadapi. Kemudian yang langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contoh pernyataannya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan seterusnya. Dan langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan keras apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, setelah langkah segitiga ini dilalui, maka langkah terakhir adalah langkah penyelesaian masalah atau mencari solusi. Nah, untuk selanjutnya, berikut kami tampilkan praktek segitiga restitusi yang telah kami lakukan. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Amalia Fikri Utami, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Jepara. Kali ini saya akan menyajikan hasil praktik bersama dengan murid-murid saya mengenai langkah segitiga restitusi. Kami akan menyajikan 2 kasus. Kasus yang pertama mengenai menyontek dan kasus yang kedua mengenai kesalahan siswa dalam memilih konten porno. Assalamualaikum Mbak Ana. Waalaikumsalam, Lisa. Silakan duduk, Nak. Ya, Bu Ana, terima kasih. Ada apa, Lisa? Gini Bu, jadi kemarin saat penilaian nilai matematika, Rahma bawa HP Bu. Saya nggak terima karena nilai Rahma lebih tinggi dari saya, sedangkan saya mengerjakannya dengan jujur. Oh, begitu. Lalu, apakah Lisa ada buktinya? Sayangnya tidak Bu, tapi saya yakin banget, soalnya Rahma kan duduk di sebelah saya. Seandainya nih, Rahma mengakui hal itu, lalu apa yang kamu inginkan? Harusnya Rahma ujian ulang Bu, biar adil. Baiklah kalau begitu, tolong panggilkan Rahma untuk datang menemui Bu Amel ya. Baik Bu Amel. Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam, Rahma. Silakan duduk. Bu Amel, tadi kata Lisa, Bu Amel nggak mau milih saya. Kenapa ya Bu? Rahma, mengenai hasil nilai ulangan matematika kemarin, bagaimana perasaan Rahma? Nilai saya bagus Bu. Terus kalau nilainya bagus,
Berarti kamu senang? Senang, Bu. Kalau senang, kenapa ekspresinya seperti itu? Bu Amel, saya mau jujur, Bu. Ini pertama kalinya saya melakukan ini, Bu. Iya Rahma, silahkan kamu boleh bercerita. Nanti kita akan mencari solusinya bersama-sama. Iya, Bu. Jadi saya kemarin waktu ulangan matematika saya sebenarnya menyontek, Bu. Saya membuka HP untuk membrowsing. Jadi saya mendapatkan nilai yang bagus. Tapi itu hasil dari menyontek, Bu. Oh gitu. Rahma pasti pengen dapat nilai yang bagus ya. Iya, Bu. Saya takut nilai rapor saya jelek, Bu. Jadi kemarin saya terpaksa menyontek ketika ulangan matematika, Bu. Iya Rahma, wajar jika Rahma ingin mempertahankan nilai rapotnya supaya tetap bagus. Untungnya Rahma tidak melakukan hal ini secara berencana dengan teman-teman yang lain kan? Ya enggak lah, Bu. Saya melakukan itu karena terpaksa, Bu. Karena merasa belum siap untuk mengikuti ulangan matematika. Malamnya saya tidak belajar, Bu, karena lupa kalau esok harinya ada ulangan matematika, Bu. Nah Rahma, sekarang kita coba lihat lagi tindakan kamu kemarin ya. Tindakan kamu yang browsing ketika ulangan matematika, apakah itu sesuai dengan keyakinan atau prinsip dalam diri kamu? Enggak, Bu. Saya tahu tindakan saya itu salah. Saya tidak jujur mengerjakan ulangan matematika tersebut, Bu. Jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keyakinan kamu? Mungkin prinsip kejujuran ya, Bu. Kamu meyakini tidak menerapkan prinsip kejujuran itu penting untuk diri kamu? Yakin, Bu. Kalau begitu, Rahma perlu ingat bahwa kita perlu menerapkan prinsip kejujuran itu kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun, meskipun kita dalam keadaan terdesak. Iya, Bu. Saya tidak mau menyontek terus-terusan, Bu. Nah, sekarang Rahma telah menyadari bahwa tindakan itu tidak benar. Apakah Rahma mau memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Kalau Rahma memperbaiki masalah ini, Rahma akan menjadi orang yang seperti apa? Saya jadi anak yang jujur kali ya, Bu. Dan bangga jika mendapatkan hasil prestasi dengan cara yang jujur, Bu. Iya, benar. Menurut Rahma, bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Rasanya pasti senang ya, Bu. Karena nyaman, tidak ada yang membebani ketika menjalani pendidikan atau sekolah ini, Bu. Baiklah kalau begitu, yuk kita coba pikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Bu Amel mau tanya dulu ya, bagaimana perasaan Rahma dengan nilai ulangan yang kemarin? Nyaman atau tidak? Tidak, Bu. Lalu kira-kira bagaimana caranya supaya Rahma bisa merasa nyaman? Bagaimana kalau saya melakukan ujian ulang ya, Bu? Nanti saya akan mengerjakan ulangan matematika dengan jujur di ruangan Bu Amel. Bagus, itu adalah penyelesaian masalah yang sangat bagus. Dan dengan demikian kamu bisa menunjukkan kalau kamu sebenarnya itu bisa mengerjakan dengan cara yang jujur. Dan juga teman kamu tidak ada yang merasa dirugikan. Ya, Selamat pagi, Bu Amel. selamat pagi ya, Dini. Silakan duduk. Iya, Bu, terima kasih. Ada keperluan apa di menemui Bu Amel? Ini, Bu, tadi saya Adik lagi ada masalah ya? iya, Bu. Coba adik boleh cerita supaya kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Jadi saya ketahuan Pak Firman, Bu. Saya waktu itu membuka konten TikTok saat jam kosong, Bu.
dan saya membuka konten cewek yang joget-joget di FYP saya, Bu. Kemudian saya terlena dan tiba-tiba Pak Firman datang dan memarahi saya, Bu. Saya disuruh menemui Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu. Oh gitu. Adit, tidak ada manusia yang sempurna dan terkadang memang kita bisa melakukan kesalahan. Apalagi Adit kan sekarang sedang dalam masa puber ya. Pasti penasaran juga dengan konten yang semacam itu. Iya, Bu, saya penasaran dan saya jadi keterusan deh, Bu. Iya Adit, memang hal yang semacam itu bisa membuat kita terlena. Dan untungnya Adit tidak melakukan hal yang merugikan orang lain ya. Iya, Bu, saya waktu itu masih sadar, Bu. Dan saat itu juga saya tidak melakukan hal yang merugikan orang lain, Bu. Iya Adit, hal yang kamu lakukan itu memang tidak merugikan orang lain. Tapi Adit tidak terpikirkan kan untuk melakukan hal yang lebih parah dari ini? Ya, enggak lah, Bu. Nah Adit, sekarang kita coba kembali pikirkan tindakan kamu tadi ya, yaitu menonton konten TikTok berjoget-joget. Menurut Adit, apakah tindakan itu sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip-prinsip yang ada di dalam diri Adit? Enggak, Bu. Tindakan yang saya tadi lakukan itu salah, Bu. Dan di dalam agama saya itu dilarang. Dan kali ini, Bu, saya tidak akan canduran untuk menonton konten yang seperti tadi, Bu. Jadi kira-kira keyakinan kelas atau prinsip pribadi dirimu mana yang tidak sesuai dengan keyakinanmu? Mungkin norma kesusilaan ya, Bu. Oh ya, juga itu, Bu, norma agama mungkin, Bu. Nah, sekarang Bu Amel mau tanya, kamu meyakini tidak bahwa norma kesusilaan dan norma agama itu penting untuk diri kamu? Yakinlah, Bu. Baik Adit, kita perlu menerapkan norma kesusilaan dan norma agama kapanpun dan dimanapun kita berada. Bahkan ketika kita sedang sendirian sekalipun, ketika orang lain tidak tahu kita sedang berbuat apa. Apalagi tindakan itu sebenarnya merugikan diri kamu sendiri kan? Iya, Bu. Saya tidak akan kecanduan nonton seperti tadi, Bu. Dan itu bisa membuat belajar saya terganggu, Bu. Akan membuat nilai saya turun juga. Baiklah, sekarang Adit sudah menyadari kalau tindakan tadi itu adalah sebuah kesalahan. Apakah Adit bersedia menyelesaikan masalah ini? Bersedia, Bu. Kalau Adit menyelesaikan masalah ini, Adit akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi anak yang lebih bisa mengendalikan diri saya sendiri, Bu. Dan saya akan menjadi orang yang alim, soleh, dan berakhlak baik juga, Bu. Ya, menurut Adit, bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Ya, pastinya lebih nyaman ya, Bu. Dan juga sangat senang sekali. Karena Desma itu bisa menjadi teladan bagi teman-teman saya, Bu. Dan saya akan lebih bisa memilah konten-konten yang menurut saya baik dan menurut saya buruk, Bu. Gitu. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Adit punya hobi apa? Saya suka berenang, Bu. Dan saya juga suka mengedit video ataupun gambar, Bu. Wah, pasti seru ya. Apalagi kalau hobi Adit itu bisa kita pikirkan supaya menjadi bermanfaat bagi orang lain. Kira-kira Adit ada ide atau tidak? Bagaimana kalau saya bikin konten video ya, Bu, mengenai berenang dan hobi saya yang mengedit video ataupun gambar, Bu. Nah, itu bagus. Jadi kamu bisa bikin akun sosial media yang bermanfaat bagi orang lain yang mungkin punya hobi yang sama dengan kamu. Gitu ya. Semoga dengan hobi yang baru itu kamu bisa punya alternatif kegiatan di waktu luang ya, tidak
menggunakan waktu untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, bahkan melihat konten yang tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kita awali dengan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak masuk hari ini ada. Tapi kenapa di belakang itu kosong? Ya, Mbak Anet? Oh, siapa? Saya dan Irfan. Oh, kalian habis sekolah KD ya? Ya, baiklah, nanti saya akan berbicara dengan Bapak Ibu. Kita akan membahas soal yang sulit, yaitu soal nomor 20. Saya, Irfan, dari mana kalian? Iya. Kalian sudah terlambat 15 menit lebih. Ya, sekarang silakan kalian bersiap setelah pelajaran Bu Amel atau setelah waktu istirahat nanti, tolong menemui Bu Amel ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Oh, Irfan dan saya ya. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Kalian berdua tahu kan kalau pelajaran matematika dimulai dari pukul 10.15? Iya, Bu, tapi kami datang pukul 10:30 kami terlambat. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan kalian datang terlambat? Saya belum sarapan, Bu, dari tadi pagi. Lalu kalian berdua makan di kantin bersama? Iya, Bu, tadi saya mengajak Irfan karena kebetulan dia belum sarapan. Kalian pasti sangat kelaparan ya, sampai jam 10 lebih begini belum sarapan. Badan saya lemas, Bu. Wajar lah Irfan, karena kamu kan tidak punya energi. Begitu juga dengan saya. Iya, Bu, perut saya keroncongan, jadi saya tidak bisa berdiri. Iya, pasti tidak nyaman ya belajar dalam kondisi seperti itu. Kalian kan terlambat sarapan. Untungnya kalian tidak berniat untuk bolos pelajaran Bu Amel kan? Iya, enggak lah, Bu. Kami kan terlambat masuk kelas karena cuma makan saja, Bu. Iya, Bu, kami juga tidak ada niatan untuk membolos jamnya Bu Amel. Nah, saya Irfan, mari kita coba lihat kembali tindakan kamu tadi ya, yang terlambat masuk kelas Bu Amel. Kira-kira menurut kalian, apakah tindakan itu sesuai dengan keyakinan atau prinsip dalam diri kalian? Tidak, Bu. Kami semestinya tidak terlambat masuk ke kelas, Bu. Jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan tindakanmu tadi? Mungkin tindakan ini kurang menghargai orang lain ya, Bu. Menunjukkan kalau kami kurang disiplin ya, Bu. Tidak tepat waktu. Ya, betul. Meskipun dalam keadaan terdesak, yaitu kelaparan seperti itu, semestinya kalian kan tidak melanggar prinsip-prinsip itu tadi kan? Iya, Bu, benar. Nah, sekarang Bu Amel mau tanya, apakah kalian meyakini atau tidak bahwa prinsip menghargai orang lain, disiplin, dan tepat waktu itu penting untuk diri kalian? Yakin, Bu.
kami sadar bahwa tindakan tadi tidak sesuai dengan prinsip menghargai orang lain dan prinsip tepat waktu. Nah, Irfan, saya sekarang kalian telah menyadari bahwa tindakan yang kalian lakukan tadi itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang kalian yakini. Lalu, apakah kalian bersedia untuk menyelesaikan masalah ini? Iya Bu, kami bersedia. Kalau saya dan Irfan memperbaiki masalah ini, menyelesaikan masalah ini, Irfan dan saya akan menjadi orang yang seperti apa? Mungkin menjadi orang yang lebih bisa menghargai waktu Bu dan menghargai orang lain. Iya, benar. Menurut kalian, bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Pasti senang Bu kalau jadi orang seperti itu. Ya, benar saya. Pasti nyaman juga Bu, bisa menjadi orang yang disiplin dan tepat waktu. Baiklah, yuk kita coba pikirkan bagaimana caranya memperbaiki masalah ini. Kira-kira bagaimana ya caranya supaya kalian tidak terlambat dan juga tidak kelaparan? Apakah kalian ada ide? Bawa bekal Bu. Tapi kalau bawa bekal saya tidak sempat ya Bu. Oh, nggak sempat ya kalau bawa bekal. Ada cara lain nggak? Iya aja di perjalanan sekolah. Oh, iya ya, gak kepikiran soalnya. Nah, betul. Kalian bisa bawa bekal atau kalau tidak sempat, kalian juga bisa membeli makanan di perjalanan sekolah. Iya Bu, benar. Nah, lalu kalau sudah bawa bekal nih atau beli makanan, kira-kira kalian bisa makan bekal atau makanan itu kapan? Semestinya kami bisa berangkat sedikit lebih pagi. Iya Bu, dan kami bisa langsung sarapan ketika sampai di sekolah. Iya benar, kalau kalian sampai di sekolah sebelum pukul 7, kalian masih ada waktu kan untuk makan sarapan kalian. Iya Bu. Kapan kalian akan mulai melakukan rencana itu? Besok Bu. Halo, silakan perkenalkan diri. Ya, nama saya Ahmad Saik dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 1 Olahan. Silakan. Nama saya Muhammad Irfan dari kelas 12 MIPA 3. Ya, gimana perasaannya tadi setelah melakukan segitiga restitusi, Saek? Ya, perasaannya pertama senang Bu dan bisa mengerti bagaimana cara menghargai waktu dan lebih disiplin sebagai siswa. Iya, kalau dari Irfan bagaimana? Sama seperti saya dulu, lebih bisa menghargai waktu dan disiplin tepat waktu. Iya, kalau tadi waktu Bu Amel manggil saya dan Irfan untuk menemui Bu Amel, perkiraan kalian itu akan mendapatkan apa dari Bu Amel? Saya kira tadi dihukum Bu, dikasih tambahan tugas atau gimana, tapi ternyata kasih jalan keluar untuk bisa memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan. Iya, Irfan ada yang mau ingin dikatakan? Ya, saya kira juga mau dihukum mengerjakan tugas banyak-banyaknya, tapi malah dikasih solusi dari masalah ini. Iya benar, karena memang sebenarnya hukuman atau konsekuensi itu sebaiknya dihindari diberikan kepada siswa, karena siswa yang sedang melakukan tindakan yang tidak sesuai itu artinya mereka sedang menghadapi masalah. Jadi sebenarnya yang tepat yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti itu. Lalu bagaimana pendapat kalian? Apakah restitusi ini baik kalau diterapkan di sekolah kita? Menurut saya itu terobosan baru atau inovasi baru agar kedekatan siswa dengan guru itu terjalin. Kalau siswa ada kesalahan atau ada masalah, guru memberikan hukuman, nanti akan timbul rasa tidak suka dari seorang siswa tersebut. Iya betul. Kalau Irfan ada yang ingin dikatakan?
Ya, sama ya. Mestinya restitusi membuat kalian lebih nyaman atau tidak? Ya, lebih Ya. nyaman Bu sebagai siswa ya. Iya. Apakah kalian setuju kalau ini diterapkan di sekolah kita? Setuju Bu. Iya, oke. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Semoga setelah ini kalian betul-betul bisa menghargai waktu dan bisa menjadi orang yang lebih disiplin. Ya, semangat terus. Terima kasih saya. Halo, saya Adi. Halo, saya Lisa. Halo, saya Rahma. Menurut pendapatmu, kamu setuju nggak kalau ini diterapkan di sekolah kita? Menurut saya setuju, karena dengan adanya segitiga restitusi ini sangat membantu BK dalam menyelesaikan sebuah permasalahan di lingkungan masyarakat sekolah. Kalau dari segi siswanya bagaimana? Kalau dari siswanya mungkin lebih enak, lebih mudah dalam menyelesaikan sebuah masalahnya tersendiri itu. Setuju karena dengan segitiga restitusi ini dapat membantu siswa dalam menyelesaikan masalah, tidak hanya diberi hukuman, karena hukuman terkadang tidak sesuai dengan kesalahan siswa. Saya setuju dengan adanya segitiga restitusi ini, siswa tidak mendapatkan hukuman karena hukuman tidak menunjukkan kesadaran dalam diri siswa tersebut dan bisa berpengaruh pada mental siswa tersebut. Bagaimana pendapatmu tentang praktek segitiga restitusi ini? Menurut saya, dalam praktek segitiga restitusi ini saya menjadi lebih tahu bagaimana dalam menyelesaikan suatu masalah, mulai dari awal permasalahan, menanyakan keyakinan, dan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah. Praktek segitiga restitusi ini, saya merasa terbantu karena dapat menyelesaikan suatu masalah dari awal masalah hingga cara memecahkan masalah tersebut. Dengan adanya segitiga restitusi ini, saya dapat menyelesaikan masalah dan menyadarkan diri dari kesalahan yang saya buat serta memperbaiki diri dari niat saya sendiri. Terima kasih. Demikian paparan materi dari Bu Aman. Ini tadi video terakhir menarik sekali ya Pak Edi. Oke, yang kedua ditunggu Pak Edi malah tua. Oke, demikian Bapak Ibu. Ini yang terutama ini tadi ya tentunya kalau video terakhir tadi ya kita panjenengan semua pasti misalnya bocah yang ngono kabeh ya, apik ya. Itu tadi saya tertarik ke ruang gurunya bagus gitu. Pinjam ruangan. Iya. Oh, jadi tidak usah diperjelas dulu. Nah itu fasilitatornya tanya juga nih. Nah itu kalau misalnya nanti ditambah ya yang tidak menimbulkan kecurigaan. Baik Bapak Ibu, demikian paparan materi. Selanjutnya saya tanya jawab ya Bu. Tanya nanti dijawab Bu Amel. Gitu Pak Edi. Monggo kalau ada Pak Edi atau yang lain. Oh siap, langsung siap. Oke, itu waduh. Oh pakai, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dengan paparan yang disampaikan Bu Amel tadi. Karena di sekolah kami kebetulan hanya ada satu yang lolos guru penggerak juga kemarin sempat saya single mengenai hal ini kaitannya dengan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa. Mungkin kalau masalahnya individual, personal satu anak itu, oke lah, proses penyelesaiannya saya sepakat seperti ini. Anak terlambat, anak menyontek, anak tidur di kelas, kasus-kasus kayak gitu saya kita jumpai. Nah, jika permasalahannya lebih besar, misalnya anak terlambat. Tapi saya pernah menjumpai anak terlambat itu bocah 30. Iya. Iya, karena apa? Ketika saya pikir
upacara jam 7. Saya lihat ketika anak tidak dihentikan, tidak diberitahu kalau mereka terlambat, akhirnya anak masuk, upacara molor karena menunggu anak sampai tuntas ke lapangan. Oleh karena itu, suatu saat saya mengambil langkah, mudah-mudahan gerbang tutup jam itu dan gitu. Ya efeknya tetap ada guru yang ikut ketutup, seru, Bunija. Ada temannya Bunija maksudnya. Maksudnya saya nyanggul Bunija bukan Bunija guyu mesti batin konjol sing keri mau. Nah, itu. Tapi kalau ada yang guru yang terlambat ya dibuka ke konjol. Anak-anak tetap hidup. Selesai upacara, tak berisik memang upacara selesai anak-anak tetap di depan gerbang. Selesai upacara, sanduban, anak itu sampai ke lapangan upacara sampai berisik. Biasanya saya marah, tapi waktu itu lagi api-api. Jadi saya enggak marah, hanya ngancam. Besiki tidak ada hukuman untuk hari ini, tapi tidak ngotot. Minggu ngarep Senin, iling-ilingan kowe dino liya aku ora peduli. Nah ini jeleknya saya. Jadi sebetulnya saya menyuruh anak untuk berpikir bahwa di hari lain pun sebetulnya nggak boleh gitu. Tapi kata-kata saya, yang penting kowe Senin ora carry, liyane ora urusan itu berpikir lain. Saya bilang gitu. Kowe Senin bae yo urusan lain. Ini nggak saya hukum. Tapi sesuk nak carry tidak mau. Dan sekarang udah ingat ya, kalian apa hari ini ya Pak gitu. Sesuk Senin saya kira telu ya 3 anak gitu. Jadi memang ada kalanya kita itu harus menurut saya harus berperan antagonis gitu ke anak, karena jika gurunya manis semua seperti Bu Amel semua, mungkin nggak cocok untuk anak-anak kami atau anak-anak di tempat lain juga, karena beberapa anak itu menurut saya melakukan kesalahan itu mungkin salah satunya kita ini jajal gurunya kayak opo kan gitu. Tapi nek wis renting karakter seperti saya ora tak ulang wae dodi gitu. Di kelas lain itu ada anak yang dasinya nggak dipakai bisa. Begitu saya lewat, ayo nganggo dasi karo melayu. Seperti itu. Jadi saya memposisikan diri berperan antagonis di hadapan anak-anak, meskipun sebetulnya hati saya lembut. Menindara kandel gitu. Gitu. Jadi yang saya tanyakan di sini, ketika bukan langkah saya benar atau salah, saya yakin salah. Ketika Bu Amel menjumpai pas piket sing keri cah 30 40 dan menurut segitiga restitusi tadi, apakah harus satu persatu anak itu ketemu dengan gurunya 40 dino seperti itu atau bagaimana itu? Karena ini memang kenyataan yang saya hadapi. Awal saya masuk di SMA Melongo hilang, kemudian karena pandemi muncul lagi. Ya, terima kasih. Mungkin jika ada kesempatan saya tambah dengan soal berikutnya. Ngancam ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idil pertanyaannya. Tapi saya ingin berbalik bertanya dulu pada Pak Idil. Pada situasi tersebut dari 5 posisi kontrol, Pak Endi merasa mengambil posisi kontrol yang mana? Penghukumkah? Membuat rasa bersalahkah? Temankah? Kemudian memantau? Atau yang terakhir yaitu manajer. Kalau tidak membuat ya, bersalah. Ketika kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah atau menghukum,
dari 3 jenis motivasi. Menurut Pak Endi kira-kira siswa itu kemudian Senin depannya hanya 3 anak yang terlambat. Mereka memiliki motivasi yang mana Pak Endi kira-kira? Motivasi takut dihukum, ataukah ingin mendapat penghargaan, ataukah yang ketiga karena kesadaran diri? Sebagian besar itu kita nggak tahu. Iya, betul kan? Iya. Ya mungkin kalau di prosentase yang akhirnya yang ketiga mengakui bahwa itu sama prosentasenya tinggi. Tapi ya yang paling banyak takut dihukum kan? Karena saya kan suka mengancam. Ya berarti posisinya sekitar penghukum gitu, atau pembebasan bersalah. Kemudian siswanya motivasinya masih motivasi jenis 1, yaitu karena takut dihukum. Oke. Kemudian apakah waktu itu Pak Endi memberikan konsekuensi atau hukuman saat Senin itu? Yang waktu 30, ya yang 30-an siswanya. Yang 30 nggak saya hukum. Oh, oke. Yang begitu yang 3 terlambat saya jadi punya pacaran. Biar saya hukum. Oh. Jadi kalau itu dari posisinya Pak Endi, seperti saya katakan tadi, kita mungkin bisa kadang mengambil posisi manajer, kadang posisi pemantau ataupun bahkan penghukum, tergantung situasi. Tapi yang dicontohkan Pak Endi tadi posisinya memang tidak ada yang salah gitu, tapi kan bagaimana kita solusi atau mungkin penyelesaian masalah dari contoh permasalahan atau kasus yang disampaikan oleh Pak Endi. Dari satu contoh ini mungkin ada contoh permasalahan lain dari Bapak Ibu sekalian. Kami persilahkan disampaikan, kita sharing ke Bu Amel ya. Sekaligus Bu Amel juga ini mencocokkan dengan apa yang sudah diterima oleh Bu Amel, kemudian terkait dengan permasalahan yang mungkin sebelumnya pernah terjadi di sekolah kita semua. Monggo Bapak Ibu, ada permasalahan lain selain contoh yang disampaikan Pak Endi, kami persilakan. Monggo. Tidak ada. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada ini Pak Endi siap pertanyaan lagi. Monggo. Dari yang lain, monggo. Di permasalahan di sekolah kita semua, ya mungkin bisa jadi hampir sama ya permasalahan yang kita hadapi. Tadi contoh siswa terlambat itu tadi. Kami persilakan, mungkin ada yang jenis permasalahan lain yang berbeda dengan yang sudah ada, kami persilakan. Tidak ada. Silakan Bapak Ibu. Bu Rahma. Monggo Bu Rahma, ada? Oh belum. Oh, Bu Rahma masih mikir. Nah, kalau enggak ya yang dulu Pak Endi atau yang baru ini Pak? Oh baru. Yang kemarin di donor sebelum. Oh akan jenengan dulu. Terima kasih. Kurang marah jadinya tandu juga. Menyambung menemukan permasalahan sama seperti yang dibikin tadi anaknya, tapi kasusnya sebetulnya mau bikin saya tertawa juga karena kejadiannya gini, anak pulang kan, kemudian ada anak cowok buka HP nyontek gitu, entah itu nyontek atau apa, ada anak cewek bengong, Pak nyontek Pak, langsung gitu, kaget banget, kocak SD gitu. Iya, kaget saya, Pak. Akhirnya bertengkar di kelas itu. Iya, orang punya tuh HP, pagi berdua. Saya jadi bingung.
iki lho sing salah iki sing ngelok nopo sing nyontek. Akhirnya selesai. Dan nanti saya panggil ke ruangan saya tapi anaknya sempat panik gitu Pak, harus dipanggil Pak Edi juga istilah berarti anaknya. Justru masalah yang terjadi kan permasalahan antara dua anak ini bukan dengan saya gitu. Saya mau menyelesaikannya ini tapi saya masih bingung juga. Sementara ya saya hanya mendekati si anak yang dikatakan menyontek, benar nyontek dan sebagainya. Ternyata ketika saya cek HP-nya nggak nyontek itu, yang dibuka terakhir kan kelihatan anak buka apa terakhir. Ternyata anak buka dia dari temannya, janjian bersorak di lapangan gitu, sebetulnya gitu. Tapi anak sudah kadung marah sama si anak perempuan yang mengatakan. Nah, permasalahan ini belum selesai, saya belum sampai mendamaikan kedua dan tes. Ya mungkin akan saya lanjutkan nanti lah setelah tes itu. Tapi mohon masukannya juga karena kebiasaan guru penggerak hal baru ini kan baru juga buat kita, apalagi kita yang tidak masuk ke CGP. Mungkin kita sudah perlu mendapat masukan-masukan dari teman-teman yang guru penggerak, terutama kaitannya dengan permasalahan dua anak tadi. Terima kasih banyak. Untuk Bamen, permasalahan kedua dari Pak Edi ya. Nanti akan menyusul permasalahan ini masalah ini soal maka Bamen ya. Terima kasih Pak Edi, ternyata Pak Edi banyak permasalahan. Ya, jadi Pak Edi ini sangat perhatian pada siswa. Ya, karena bisa membantu. Jika saya menampilkan satu video contoh di sana gitu, contoh di modul. Dari situ memang yang lebih tepat memang kita memposisikan sebagai manajer Pak. Jadi mencari tahu penyebabnya, kemudian menyadarkan diri. Dan dari kalimat-kalimat seorang manajer itu benar-benar tidak ada kata negatif, tidak menggunakan kata tidak. Kemudian juga memberikan pertanyaan yang membuat siswa tersebut mengatakan sendiri, mulai dari masalahnya, kemudian alasan dibalik tindakannya itu, sehingga memang diharapkan menumbuhkan kesadaran dari langkah seorang manajer. Ada satu contoh ya siswa yang bertentang di bagian Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen, berlandaskan pada teori kontrol mutu Indonesia. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat murid posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi
kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan mental. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Pak. Sudah lama lagi di sana. Berapa hari dari di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak Fitnah Pak? Ya saya kan cuma katain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bisa untuk dia daripada teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, tapi saya diam aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya jadi Pak Fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan ajaran itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kamu tidak berpikir lagi. Hanya mengenal. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mengucap saja. Sudah lulus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentang-mentang Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jauhkan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk, bagaimana memperbaiki masalah ini? Bagaimana Pak Ibu? Kira-kira dari pertanyaan ini apakah ada gambaran? Ada segi gambaran. Berarti ada 2 siswa yang perempuan tadi juga tadi sedang menghadapi masalah karena melihat temannya melakukan kecurangan itu kan tidak sesuai dengan prinsip dan keyakinan dari siswa perempuan tadi ya. Nah, berarti memang butuh untuk dibantu. Berarti dimulai dari seperti itu tadi skenario-nya. Karena sebenarnya tidak hanya matematika yang punya rumus, tapi teori perilaku manusia, teori sosial itu ada rumusnya. Nah, ini salah satu contohnya yaitu dengan segitiga restitusi. Ketika kita mencoba mengikutinya, di dalam itu nanti kita akan semakin paham Pak. Ketika memang begini ya. Ketika membantu siswa menyadarkan, ini tindakan yang salah. Ketika itu kesalahan bagaimana sih semestinya yang tindakan yang lebih tepat yang diambil oleh siswa perempuan ketika melihat temannya curang. Apakah benar itu langsung marah-marah ketika di kelas? Apakah mungkin ada tindakan yang lebih smooth yang bisa dipilih oleh siswa, mungkin bisa maju ke depan menyampaikan kepada gurunya supaya lebih itu, sehingga siswa itu menyadari ada bagian yang mungkin kurang bijaksana tindakan yang dilakukan oleh siswi tersebut. Kemudian untuk siswa yang laki-laki tadi yang membuka HP, apakah benar itu memang hanya
janjian futsal ataukah dari alasan saja itu juga bisa dibantu dengan segitiga restitusi. Kemudian restitusi itu bedanya dengan konsekuensi, siswa mendapatkan penyelesaian masalah. Yang kedua, orang yang merasa dirugikan itu mendapatkan gantinya, Pak. Jadi ketika contoh tadi yang Rahma tadi itu kan dilaporkan temannya curang, browsing tidak ulangan. Nah, sebagai gantinya maka Rahma mengajukan diri mengambil ujian ulang karena ada teman yang merasa dirugikan. Bedanya di situ. Jadi dari konsekuensi tidak ada begitu. Restitusi memberikan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan. Jadi seperti itu Pak yang kira-kira memang mungkin perlu mencoba untuk praktek menggunakan segitiga restitusi untuk membantu kedua siswa tersebut. Apakah ada pertanyaan lagi? Monggo Bapak Ibu, kalau ada permasalahan dan bisa di-sharing di sini terkait dengan segitiga restitusi, kita perlu memahami ini, guys. Kita perlu memahami ini. Yang mungkin karena terus terang kalau di PMM kita belum membaca semua, gitu. Ini ada di PMM, sehingga ini malah lebih cepat kalau seperti ini. Kita memahami materi tentang budaya positif, disiplin positif yang ada di Merdeka Mengajar dari teman-teman kita yang calon guru penggerak seperti ini, sekaligus belajar. Cukup Bapak Ibu sekalian? Oke, cukup Pak Aman. Monggo Pak. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat dan bahagia, semua bahagia. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua, atensinya, pertanyaan dari Pak Edi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan. Jadi ketika kita membantu siswa yang dalam permasalahan, kita sebenarnya membantu siswa yang sedang dalam identitas yang salah. Jadi bagaimana kita mengembalikan lagi, menstabilkan identitas dulu. Tapi kamu tidak ingin seperti itu kan, tidak ingin menjadi orang yang seperti itu. Nah ketika itu maka siswa akan merasa diterima, merasa terbantu, dan bersedia untuk berubah ke arah menjadi identitas yang benar. Jadi tidak melakukannya dengan terus-menerus. Ketika kita menjudge atau memberi hukuman atau memberi label di depan teman-temannya, maka itu tidak akan membantunya menyelesaikan masalah karena dia sedang berada di identitas yang salah. Kita harus membantunya dulu bergeser kepada identitas yang benar melalui segitiga restitusi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kita semua. Demikian tadi paparan materi yang ada di calon guru penggerak atau di PMM, mestinya juga ada itu Bapak Ibu terkait dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erna Sulistawati. Saya adalah senior dari Ibu Amalia Fikri Utami dari SMA Negeri 1 Walahan. Saya mengikuti acara diseminasi budaya positif yang dilakukan Ibu Amel di SMA Negeri Pecangaan hari Rabu yang lalu. Saya merasa senang mendapatkan informasi mengenai penerapan budaya positif. Saya menyadari bahwa setiap guru perlu menerapkannya di dalam pembelajaran. Guru dapat memposisikan sebagai manajer dalam membantu murid yang menghadapi masalah serta dapat mempraktekkan segitiga restitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Abdullah, guru SMA Negeri 1 Walahan, salah satu daripada
guru senior, yaitu dari Ibu Amelia Fikri Utami, SMA Negeri 1 Welahan, dalam acara mengikuti diseminasi budaya positif yang dilakukan Ibu Amel di SMA Negeri 1 Pecangan hari Rabu yang kemarin. Saya merasa mendapatkan suatu informasi pembelajaran yang baru kami dapatkan mengenai penerapan budaya positif. Saya menyadari bahwa setiap guru perlu menerapkan di dalam pembelajaran tersebut. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, demikian acara diseminasi budaya positif yang saya lakukan bersama rekan-rekan saya MGMP Matematika Kabupaten Jepara. Jika kita ingin menerapkannya, maka kita perlu mulai dari kelas-kelas di pembelajaran kita. Kemudian kita juga perlu untuk menularkannya kepada rekan-rekan kita agar perlahan budaya positif juga tumbuh dan menguat di tingkat sekolah kita dan tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih, semoga menginspirasi. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum